Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mgmod lagi. Kemarin kita sudah menambahkan emulator NES ke OPL dengan dijalankan lewat Ulaunch ELF. Sekarang kita akan menambahkan emulator SNES SNES atau Super Nintendo Entertainment System ke OPL yang dijalankan juga lewat Ulaunch ELF. Dan untuk persiapannya nanti file emulator dan beberapa ROM-nya akan saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa download. Sekarang kita akan kopikan dulu filenya ke memori micro SD kita ya, dan filenya ada di laptop ya. Kita akan kopikan dahulu. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengkopikan aplikasi emulator SNES-nya dan beberapa ROM gamenya ke memori micro SD kita. Dan nanti kalau ada file yang masih berbentuk file kompres ya, nanti teman-teman ekstrak ya. Dan untuk cara kopinya masih sama dengan yang kemarin saat kita mengcopy file emulator NES. Jadi teman-teman copy ke memori micro SD. Kalau saya nanti akan saya taruh di folder apps yang ada di memori micro SD ya. Saya akan taruh di sini. Saya taruh di luar. Oke, saya taruh di luar. Dan kita akan mengcopy file-file gamenya. Kita copy dulu ya. Ke memori micro SD di folder ROMs. Kita paste di sini. Dan nanti kalau ada yang terlewat dari video saya, akan saya coba sertakan di deskripsi ya, baik untuk link gamenya maupun keterangan dari video episode ini. Oke, setelah tercopy, selanjutnya kita eject memori micro SD kita ya. Dan kita akan melanjutkan prosesnya ke PS2. Baik, setelah kita kopikan, kita akan pasang dan kita tes. Kita nyalakan. Caranya masih sama, akan saya sampaikan lagi karena mungkin ada teman-teman YouTuber yang baru menonton video ini ya. Karena kita pakai memori mgmod atau memori modifikasi. Ini saya pakai Fortuna. Untuk masuk ke Fortuna, kita pilih browser, tekan X. Muncul icon memory card, kita tekan X lagi. Muncul menu-menu, kita pilih bulat. Muncul bulatan putih, kita tekan bulat sekali lagi. Jadi PS2 saya tidak pakai metrik ya. Metriknya sudah saya lepas. Dan untuk loader gamenya saya pakai OPL. Kita masuk ke ULE. Untuk tutorial tentang ULE akan saya sertakan lagi linknya di deskripsi ya teman-teman. Mungkin yang baru menonton nanti bisa cek di sana juga. Oke, kita masuk ke MAS. Kita masuk ke folder apps karena tadi kita emulatornya kita kopikan ke folder ini.
Ini dia emulatornya, PS2 SNES ELF. Kita tekan bulat. Dan ini tampilan pertama kali ketika kita kita nyalakan emulatornya. Dan ini ada keterangan kita harus memasukkan memori PS2 kurang lebih berapa ini, 100 KB untuk menyimpan save data kita. Kalau teman-teman mau save harus pakai memory card. Ini harus pakai memory card untuk save datanya. Ini memory card saya ada di MC1 atau slot 2 ya. Jadi kalau misalkan saya mau save, saya harus menambahkan memory card PS2 di slot 1. Ini kalau kita tidak save, kita tekan segitiga. Kalau saran saya, teman-teman bisa tambahkan memori lagi ya untuk save datanya. Karena game-game di era ini era Super Nintendo itu menurut saya banyak yang bagus. Kita akan coba tekan segitiga, kita tidak save dulu ya. Ini ada disclaimer. Ini tidak begitu jelas ya karena saya monitornya pakai VGA. Oke. Nggak kelihatan. Untuk seri yang ini sepertinya dia support untuk optik ya, atau mungkin untuk kaset ya. Oke, nggak apa-apa, saya akan kopikan dulu yang untuk versi USB ya. Oke teman-teman, sekali lagi file SNES USB yang kita kopikan tadi black screen ya, dan saya kopikan file emulator yang lain lagi. Kita akan coba apakah error lagi atau tidak ya. Oke, jadi untuk file yang tadi yang support kaset saya rename menjadi ini ya, PS2 SNES CD-DVD. Kemudian ini yang black screen tadi, ini yang saya barusan kopikan. Ini 1 dan 2 ini. Kita akan coba yang atas dulu ya. Kita tekan bulat. Oke, tidak black screen ya. Ini kita tekan segitiga. Kita tunggu dulu. Oke, dan ini bisa membaca memory card. Slot 1, slot 2 bisa baca kaset, memori USB, hard disk internal. Oke, kita akan coba ke mas yang ini. Blur ya teman-teman. Ke mas. Untuk memilihnya kita tekan X, dan untuk ROM-nya saya simpan di folder ROMs. Kita tekan X, kita masuk ke folder Super Nintendo. Nah, dan ini beberapa ROM yang saya kopikan. Jadi untuk emulator PS2, untuk SNES di PS2 itu
ada beberapa macam ya, karena ada yang sudah dimodif juga. Dan kadang kalau kita mendownload atau kita kopikan file emulator yang seperti yang saya contohkan tadi, itu mungkin tidak akan jalan emulator SNES-nya. Jadi setelah saya coba untuk beberapa versi yang ini bisa ya. Jadi untuk filenya nanti akan saya lampirkan, saya sertakan juga di deskripsi supaya teman-teman tidak download seperti yang saya lakukan tadi ya, yang ada yang blank, kemudian ada yang hanya support kaset. Yang ini support untuk USB ya. Kita akan coba sebuah game di Super Nintendo. Ada game yang bagus ya, yaitu Chrono Trigger. Mana ya yang ini? Kita coba jalankan. Saya tekan X ya tadi. Dan gamenya bisa berjalan. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk emulator Super Nintendo di PS2. Dan sekali lagi jangan sampai kita salah versi untuk emulatornya, supaya tidak terjadi seperti tadi black screen ya. Cukup sekian teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, jangan lupa subscribe channel saya. Oke, semoga bisa jadi bahan referensi. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.